Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah ibadah puasanya masih lancar? Saya doakan semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan tentunya kebahagiaan serta kelancaran rezeki, amin. Bulan Februari 2023 kemarin, kita dikejutkan oleh sebuah kasus yang sangat mengerikan. Kasus ini masuk ke serial killer. Nggak tanggung-tanggung nih teman-teman, korbannya sampai ada 9 orang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan apa sebenarnya motif dibalik semua ini? Yang ternyata rata-rata hampir semua korbannya ini berhubungan keluarga dengan si pelaku. Apakah ini dendam? Nah, gimana? Langsung aja yuk kita kupas tuntas di channel Rikaro. Seorang pria bernama Wawon Erawan. Ia berusia 60 tahun, berasal dari Kampung Pasir Loa, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Wawon dikenal oleh warga kampung dengan panggilan Deden. Dia berprofesi sebagai dalang wayang golek. Kan waktu dulu aku suka megelaran wayang golek Pak gitu. Dengan keahliannya, ia bisa merubah-rubah suaranya dan terbiasa membuat narator pertunjukan wayang. Ia dikenal sebagai pribadi yang tidak bergaul dengan lingkungan. Karena penghasilan yang pas-pasan, dirinya pun terpaksa sering meminjam uang dengan tetangga, bahkan sampai ke rentenir. Dan itulah awal kehidupannya Wawon semakin rumit. Dalam hal percintaan, ternyata Wawon ini sangat berpengalaman. Ia telah menikah sebanyak 6 kali. Wanita yang pertama menikah dengannya bernama Wiwin, kedua Ende, ketiga Heni, keempat Iis, kelima Halimah. Namun kala itu Halimah meninggal dikarenakan sakit, dan selang 4 bulan dari kematian Halimah, Wawon pun menikahi anak tirinya, yaitu Ai Maimunah, yang kemudian menjadi istri keenamnya. Begitulah, dengan mudahnya Wawon ini kawin cerai dikarenakan kepiawaiannya memainkan peran sebagai seorang pria yang berkarismatik dan memiliki kemampuan supranatural. Hingga saat ini, akhirnya dia menetap tinggal bersama istri keenamnya, yaitu Ai Maimunah, dan kedua anak laki-laki tirinya, serta anak kandung dari pernikahannya yang keenam bernama Neng Ayu, usia 5 tahun, dan Bayu, usia 2 tahun. Kemudian pria kedua bernama Solihin alias Duloh. Ia berusia 70 tahun, berasal dari Cianjur. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menjual es cincau di lingkungan SD di Pangkalan 5 Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Duloh biasanya dalam sebulan sekali dia pulang kampung untuk menjenguk istri dan juga anak-anaknya. Duloh dikenal sebagai seorang yang bisa melakukan pengobatan non-medis. Dia mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit yang disebabkan oleh ilmu gaib. Lanjut nih ke sosok pria ketiga bernama Dede Solehudin, usia 35 tahun, berasal dari Bekasi. Dia berprofesi sebagai penggali kubur. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Yani, usia 35 tahun, yaitu adik dari Ai Maimunah, yaitu istri keenam dari Wawon. Namun, hubungan keduanya diketahui tak direstui oleh ayah Yani yang bernama Ahlan, karena Dede ternyata sering digosipkan sebagai seorang penipu. Singkat cerita, ketiganya memiliki permasalahan hidup yang serupa, yaitu terlilit hutang dan ekonomi yang mencekik. Sehingga ketiganya pun lalu membuat kesepakatan untuk menjalankan aksi penipuan menggandakan uang.
Wawon sebagai ketua dari skenario ini memperdaya Duloh dan juga Dede dan membuat mereka percaya kepada sosok seorang Aki Banyu yang digadang-gadang adalah seorang pengganda uang tersohor. Sosok Aki Banyu mengakomodir tindakan mereka via telepon dengan suara yang berubah-ubah di setiap perintah. Duloh yang diketahui meyakini kemampuannya sebagai ahli dalam hal non-medis dan cara gaib pun juga mempercayai, dan Dede berperan sebagai promotor dari aksi penipuan yang mereka jalankan. Dede dan Wawon mempromosikan kelebihan yang Duloh miliki, termasuk untuk menggandakan uang. Dede mendapatkan target korbannya, yaitu seorang TKW yang bernama Siti Fatimah berasal dari Garut. Dede, Duloh, dan Wawon, mereka menjanjikan kepada para TKW tersebut akan mendapatkan rumah, tanah, dan kekayaan yang berlipat ganda dari hasil pendapatan asli mereka. Uang tabungan pekerjaan dari Siti pun kemudian dikirimkan ke rekening Wawon dengan harapan uang ini akan segera dilipat gandakan, dikelola agar bisa membeli rumah, tanah, dan lain-lain seperti janji di iklan mereka. Nah, setelah setahun, Siti ini pulang dari negaranya bekerja di TKW. Dia pun menghubungi Wawon. Lalu saat itu Wawon mengelabuinya agar mengambil uang yang telah berlipat ganda tersebut di Mataram. Kala itu Wawon meminta ibu mertua dari istri pertamanya, yaitu Noneng, untuk mendampingi Siti ke Mataram. Ternyata kala itu Noneng telah diiming-imingi akan mendapatkan uang jika membantu menyelesaikan Siti. Dan kala itu Noneng pun mendorong Siti ke perairan Laut Bali. Tubuh dari Siti Fatimah pun ditemukan mengambang di laut dan kemudian dikebumikan di kampung halamannya Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jabar. Kisah kematian Siti Fatimah kala itu tidak bisa terungkap jelas karena saksi mata yang mereka sebut sebagai eksekutor, yaitu Noneng, telah meninggal dunia saat kasus ini terungkap. Kemudian teman-teman, setelah kematian Siti Fatimah, untuk menjalankan aksinya, Wawon, Duloh, dan Dede tinggal bersama di sebuah kontrakan di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wawon berperan sebagai suami dari Farida, yaitu seorang wanita mantan TKW. Duloh tinggal bersama mengakui dirinya ini sebagai ayah dari Dede dan Farida, dan seorang anak kecil yang dikatakan sebagai cucu darinya. Nah, selama mengontrak, ketiga sekawan penipu ini mulai menjalankan aksinya lagi nih, dimana Dede sebagai promotor kenalan dengan beberapa TKW untuk bekerja sama mendapatkan korban. Farida dan Rani kala itu sempat berjualan makanan di depan rumah kontrakan. Mereka pun terlihat sering berbicara dengan para pembelinya dan mengatakan tidak tahu jika suaminya bisa melipat gandakan uang. Lalu beberapa waktu kemudian Rani tidak terlihat dan disusul dengan Farida yang menghilang tiba-tiba. Yang ternyata keduanya ini telah dibunuh dan dikubur di bawah rumah kontrakan tersebut oleh Wawon. Hal ini Wawon lakukan agar tidak ada yang menghalangi skenario penipuan yang sedang mereka jalani. Nah, setelah aksinya itu, ketiganya pun pindah kontrakan secara terpisah. Dan ternyata mereka bertiga ini masih menjalankan program tipu-tipu tersebut. Wawon kemudian mencoba menghasut Dede via telepon sebagai sosok Aki Banyu untuk menghilangkan nyawa sang istri agar tidak merusak skenario dari tipu-tipu yang saat ini mereka jalankan. Ternyata hal tersebut tidak sengaja didengar oleh Yani, istri dari Dede. Dia pun kala itu segera pergi kabur dari Dede dengan menjadi TKW ke Arab Saudi agar tidak dibunuh oleh suaminya tersebut. Wawon ternyata juga menghasut hal yang sama agar kesuksesan serta rencananya bertambah. Dia juga menghasut Duloh nih, lagi-lagi sebagai sosok Aki Banyu. Dia menyuruh Duloh untuk membunuh anak kandung dari Wawon
yang bernama Bayu yang berusia 2 tahun dengan cara dicekik dengan kain dan kemudian dimakamkan di lubang yang digali dekat rumahnya. Alasannya agar tidak merepotkan. Nah teman-teman, deretan dosa dari 3 sekawan ini pun berlanjut untuk keluarganya sendiri. Singkat cerita, Wawon meminta Solihin untuk mencarikan kontrakan di Bekasi dan meminta Dede untuk menjemput keluarga Wawon di Cianjur untuk pindah ke kontrakan di Bekasi. Tanpa kecurigaan apapun, Ai Maimunah, istri dari Wawon, kemudian Neng Ayu usia 5 tahun, lalu Ridwan Abdul Aziz dan Riswandi, yaitu kedua dari anak tiri Wawon, ikut serta bersama Dede. Nah, ketiga anggota keluarga ini kala itu sebenarnya membaca gelagat yang aneh yang dilakukan oleh 3 sekawan itu. Namun, mereka enggan untuk mengelak ajakan Dede pindah ke Bekasi. Nah, setelah ketiganya ini sudah tinggal di kontrakan baru, ternyata kala itu Duloh langsung mengeksekusi mereka. Dia membeli racun pestisida dan juga racun tikus. Dede membeli kopi saset untuk diracik bersama racun. Dan sebelumnya, Dede ini telah menggali lubang di dekat sumur rumah kontrakan itu. Saat pengeksekusian, Dede pun membantu dengan cara berpura-pura menyeduh kopi agar ketiganya terpancing menyeduh kopi yang sama, namun telah berisikan racun. Nah, setelah Ai Maimunah, Ridwan dan Riswandi menyicipi kopi itu, diketahui ketiganya ini tidak spontan meninggal bereaksi terhadap racun. Malahan mereka mengetahui bahwa mereka ini akan dibunuh gitu ya. Namun, mereka sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Kemudian berangsur-angsur tubuh mereka lemas dan akhirnya terjatuh. Duloh kala itu melihat mereka ini masih bernafas. Lantas Duloh pun mencekik mereka secara bergantian hingga meninggal. Nah, setelah diyakini meninggal, 3 sekawan ini pun lalu kabur hingga warga kala itu heboh saat menemukan 3 tubuh yang tergeletak di dalam rumah kontrakan tersebut. Wawon, dia sempat pulang kampung. Namun warga kampungnya telah mengetahui bahwa Wawon ini mempunyai masalah dengan keluarga sebelumnya dan hingga akhirnya muncullah berita yang menayangkan pencarian Wawon. Dan kala itu dirinya pun segera diamankan oleh warga. Ternyata teman-teman, total keseluruhan dari rantai pembunuhan ketiga pria jahat ini adalah 9 orang, yaitu yang di Mataram Siti Fatimah, Wiwin istri pertama, Bayu anak dari Ai Maimunah, dan kemudian Farida TKW yang mereka kelabui, Halimah istri dari Wawon yang ternyata ibunda dari Ai Maimunah ini tidak meninggal dikarenakan sakit, tetapi dibunuh. Dan kemudian Ai Maimunah sendiri, istri ke-6 dari Wawon, kemudian Ridwan dan Riswandi, yaitu anak tiri dari Wawon, dan yang terakhir adalah Didin. Dan dikarenakan perbuatan mereka yang benar-benar sangat di luar nalar ini, di mana mereka mau menipu dan untuk menutupi kejahatannya, mereka pun telah menjadi psikopat yang berdarah dingin. Karena yang paling menyeramkannya, mereka ini malah menghabisi keluarganya sendiri, yaitu istri, mantan istri, mertua, dan juga anak-anak dari Wawon, yang seperti kita ketahui bahwa dalang sebenarnya ini adalah Wawon sendiri yang mengaku sebagai Aki Banyu via telepon. Dan Duloh serta Dede sebagai eksekutor. Mereka mengaku begitu saja mengikuti arahan perintah dari Aki Banyu dikarenakan janji yang akan diberikan, yaitu berupa uang sebesar 300 juta rupiah. Dan ketiga sekawan ini kemudian menjadi tersangka dan mendapatkan ancaman hukuman mati dengan jeratan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, 339 KUHP dan juga 338 KUHP. Demikianlah teman-teman kasus yang sangat ruwet ini ya. Ingin menipu dan mendapatkan keuntungan besar, tapi malah jadi pembunuhan berantai. Nah, gimana nih pendapat kalian dengan kasus kita kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!